Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah dua cara ampuh ya untuk portofolio kita agar tumbuh terus ya. Jadi di video ini saya tidak membahas tentang trading atau tentang scalping atau tentang swing ya. Ya, kita khusus untuk investasi jangka panjang paling enggak 3 tahun minimal ya, atau syukur-syukur 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan ya. Jadi kita fokus di portofolio kita agar selalu tumbuh dan tumbuh ya. Dalam artian seperti apa, yaitu nilai investasi kita selalu berkembang ya dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, agar portofolio kita tumbuh, maka ada beberapa syarat yang perlu teman-teman perhatikan ya. Syarat yang pertama adalah teman-teman harus memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Saham-saham yang fundamentalnya bagus, salah satu cirinya adalah pendapatannya tumbuh, kemudian profitnya juga tumbuh ya tiap tahun. Walaupun nanti ada koreksi, tetapi koreksinya adalah koreksi yang wajar dan kedepannya masih bisa tumbuh lagi ya. Jadi bukan saham gorengan atau saham-saham IPO yang kita masih belum tahu ya kejelasannya ya. Jadi syarat pertama adalah saham yang kita pilih adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Saham-saham fundamental bagus itu seperti apa ya teman-teman, mungkin bisa browsing lah di internet, banyak sekali. Tapi saya menggolongkan ada beberapa sektor ya. Di antaranya banking. Ini saham-saham yang sangat kuat, sangat tangguh. Sehingga kalau teman-teman pegang ya saham ini, maka kemungkinan besar adalah portofolio teman-teman akan tumbuh ya. Jadi saham apa saja itu? Ada BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, kemudian Bank Niaga ya. Atau Bank Syariah juga lumayan ya. Nah, ini beberapa saham perbankan ini sangat layak kita hold, apalagi untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan untuk menghold saham-saham perbankan ini. Seperti kita lihat misalnya kayak BCA ini 3 tahun tumbuh, 5 tahun tumbuh ya. BNI coba 3 tahun juga tumbuh, 5 tahun juga tumbuh walaupun nggak sebesar BCA, cuman ini dividennya lumayan ya. BRI 3 tahun tumbuh, 5 tahun juga tumbuh. Nah, ini ada saham-saham yang perlu kita pertimbangkan untuk hold. Sedangkan saham yang lain itu teman-teman bisa disesuaikan dengan ketertarikan teman-teman ya. Ada saham konsumer, kemudian ada saham construction ya, konstruksi ini teman-teman bisa memilih saham-saham yang kemungkinan masih bisa ini ya bertahan ya. Ini UNTR ini bagus nih. Ini sudah mulai mantul nih, United Tractor nih. Ini saham construction tapi sebenarnya sangat terpengaruh oleh batu bara ya teman-teman. Kemudian properti ini teman-teman bisa memilih, tapi pilih yang bagus ya. Nah, saham-saham yang lain mana ya? Bentar. Saham batubara ya. Batubara ini juga saham-saham yang sangat bagus. Nah, setelah kita memilih saham yang fundamentalnya bagus, kita pilih harga saham yang naik ya teman-teman. Jangan memilih saham yang fundamentalnya bagus tapi harga sahamnya turun ya. Misalnya contoh apa ya? Unilever mungkin. Unilever nih
Coba kita lihat 1 tahun turun, 3 tahun turun, 5 tahun turun ya. Tapi secara PBV memang udah ini ya, tinggi ya. Kemudian Astra, coba kita lihat. Astra 3 tahun juga ya, ini Astra itu bagus teman-teman, cuman dia sahamnya nggak naik ya. Terus kemudian apalagi ya, Telkom, coba kita cek Telkom. Iya, ini Telkom juga nggak naik-naik. Jadi selain fundamental bagus, harga sahamnya harus naik ya. Contoh ini misalnya Adaro nih ya, coba kita lihat. 1 tahun turun tapi 3 tahun dia naik, 5 tahun juga naik. Misalnya apalagi PTBA, coba. Nah, PTBA ini walaupun sahamnya nggak naik, tapi dia dividennya besar. Jadi seperti itu teman-teman. Terus kemudian yang nggak kalah pentingnya, yang ketiga nih teman-teman. Yang ketiga adalah milih saham kita fokus di jumlah lot kita ya. Jangan hanya terpengaruh pada plus minusnya portofolio kita, tetapi adalah kita fokus menambah jumlah lot ya. Nah, cara menambah jumlah lotnya itu bagaimana? Jadi setelah kita yakin pada suatu saham, kemudian kita benar-benar mantap, terus kemudian kita mulai menambah jumlah lot. Nah, untuk menambah jumlah lot ada beberapa strategi. Yang pertama adalah pakai dividend investing. Berarti teman-teman harus memilih saham-saham yang membagi dividen dengan cukup tinggi dan ini ya, stabil ya, historisnya paling enggak 5 tahun belakang ini dia bagi dividen terus gitu kan. Dan trennya ke depannya itu masih kemungkinan untuk bagi dividen itu tinggi. Nah ini, jadi setiap pembagian dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya di harga yang rendah ya, karena sahamnya kan turun. Setelah komplit kan turun sahamnya. Nah, setelah pembagian dividen, kemudian yang kedua berikutnya adalah ini ya, teman-teman. Teman-teman sisihkan dana dari pendapatan bulanan teman-teman untuk terus menambah di suatu saham ya. Misalnya teman-teman sudah koleksi PTBA misalnya, tapi ternyata masih floating loss ya, karena belinya mungkin pada saat harga tinggi ini 3850, tapi dapat dividen ya. Tapi kemudian saat turun di sini di 2800 beli, sekarang kan di 2400 beli lagi. Jadi secara konsisten, dan dalam istilah ini adalah menabung saham. Jadi teman-teman fokus di jumlah lotnya. Karena apa? Kalau jumlah lot kita semakin tinggi, maka potensi dividen yang akan kita terima berikutnya itu akan semakin besar. Jadi walaupun misalnya secara persentase dividennya sama ya, misalnya 20% ya, tapi 20% dari 100 juta dibandingkan 20% dari 200 juta itu besar 20% dari 200 juta teman-teman. Nah jadi teman-teman fokus di jumlah lotnya itu. Kalau sudah pokoknya nambah terus jumlah lotnya, apalagi kalau sahamnya sedang turun ya, ini menarik untuk menambah jumlah lot. Misalnya kayak United Tractor ini kan sedang turun, tapi ini sudah mulai mantul ya. Tapi walaupun mantul ini masih harga rendah ini United Tractor ini ya. Jadi kita fokus nambah sahamnya ya, jumlah. Misalnya TMG ini juga menarik ini ya, karena dia dividennya cukup besar. Jadi itu teman-teman. Terus kemudian yang keempat, teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu khawatir bila portofolionya masih negatif. Karena kalau teman-teman fokus di suatu saham, apalagi yang dividennya cukup besar, itu portofolio negatif itu paling enggak setahun atau 2 tahun itu sudah tertutup oleh pembagian dividen. Sehingga justru kalau sahamnya itu turun, justru kita itu senang. Karena apa? Kita menambah jumlah lot kita ya, karena kita bisa membeli belanja saham itu dengan harga yang rendah ya, sehingga ketika nanti ada pembagian dividen berikutnya, maka kita akan mendapatkan jumlah dividen yang lebih besar. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat.
dan tetap fokus pada investasi jangka menengah maupun jangka panjang ya, jangan fokus pada trading maupun scalping ya. Dan dengan menambah jumlah lot kita secara konsisten, insya Allah kita akan mencapai target impian kita 3 atau 5 tahun ke depan. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.